Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Deanita Mavis Aulia with number NPM 254120029. I am from the Accounting Study Program 25A. And here I will explain about Introduction to Management and Organizing subject Introduction to Management. Let's go guys! Introduction to Management and Organization. Function areas of business dibagikan menjadi 5. 1. Research and Development. 2. Marketing. 3. Finance. 4. Production. 5. HR. 1. Research and Development. New Product Design and Development adalah proses untuk mengembangkan dan menyempurnakan suatu produk dengan tujuan meningkatkan kualitas produk dan juga daya saing, serta untuk meningkatkan efisiensi. Dan untuk mencapai research and development, ini harus melewati beberapa tahapan, seperti penelitian, pengembangan, dan juga pengujian. 2. Marketing. Marketing adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan juga jasa. Dan di sini terdapat marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu terdiri atas 7. Yang pertama, produk. Kedua, price. Ketiga, place. Keempat, promotion. Kelima, people. Keenam, physical environment. Dan yang ketujuh adalah proses. Finance adalah bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan juga aset keuangan. Biasanya kita sebut dengan manajer keuangan. Jadi, finance adalah manajer keuangan. Production adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, yaitu harus melewati 3 tahapan atau 3 model, yaitu yang pertama, extraction dan cultivation, yaitu jenis produk yang mengandalkan sumber daya alam. Kemudian processing, mengubah dan meningkatkan bentuk produk. Yang ketiga adalah manufacturing, yaitu menggabungkan bahan baku dan memproses barang mentah menjadi produk jadi. Yang kelima ada HR atau Human Resource, adalah aset paling penting dalam organisasi pada suatu perusahaan, karena HR adalah bidang yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, dan juga HR terlibat dalam perencanaan dan juga penempatan staf, manajemen kerja, serta kompensasi dan tunjangan hubungan karyawan. What is the manager? Siapa sih manajer itu? Oke, manajer adalah seseorang yang mengawasi dan mengordinasikan pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. How classify managers in organization? Yaitu ada 3 tingkatan. Tingkat pertama ada first line manager atau manajer lini pertama, itu adalah tingkat paling rendah dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua ada middle managers atau manajer menengah, itu berada di tengah-tengah dan tanggung jawabnya sedikit lebih besar daripada manajer lini pertama atau first line manager. Lalu yang ketiga ada top managers, adalah tingkat paling tinggi dalam suatu organisasi. Jadi top managers ini adalah manajer tingkat tinggi, jadi dia berada di atas middle managers dan juga first line managers. What is management? Manajemen melibatkan koordinasi dan juga pengawasan aktivitas kerja orang lain sehingga aktivitas mereka diselesaikan secara efisien dan juga efektif. Oke, jadi di sini ada manajemen function, yaitu yang pertama planning. Planning adalah menetapkan kinerja dan juga memutuskan cara mencapainya. Kemudian ada organizing. Organizing adalah mengatur tugas orang dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga ada leading. Leading adalah menginspirasi orang untuk bekerja keras untuk mencapai kinerja yang tinggi. Kemudian yang keempat ada controlling. Controlling adalah mengukur kinerja dan mengambil tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Area of management, yaitu terdapat 2. Yang pertama, functional managers versus general managers. Functional managers adalah manajer fungsional, fokus dan bertanggung jawab atas satu aktivitas. Contohnya seperti manajer keuangan. Dan yang kedua, general managers adalah manajer umum yang bertanggung jawab atas beberapa aktivitas organisasi, dan juga dia juga mengawasi beberapa fungsi managers lainnya. Manager for 3 type of organization, yaitu terdiri atas 3. Yang pertama, for
profit organization adalah organisasi yang menawarkan produk atau layanan untuk menghasilkan uang ataupun keuntungan. Yang kedua, non-profit organization yaitu organisasi yang menawarkan layanan di sektor publik ataupun swasta. Yang ketiga, mutual benefit organization adalah organisasi manfaat bersama yang membantu anggota seperti koperasi pertanian, serikat pekerja, dan juga asosiasi perdagangan. Three type management role, tindakan atau perilaku spesifik yang diharapkan dari seorang manajer, yaitu yang pertama, interpersonal roles, melibatkan orang atau bawahan dan orang di luar organisasi, dan tugas-tugas lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Yang kedua, informational roles, artinya melibatkan pengumpulan dan penerimaan dan penyebaran informasi. Yang ketiga, decisional roles, yaitu melibatkan pengambilan keputusan ataupun pilihan. Yang terakhir ada management skill, yaitu pertama technical skills. Technical skills adalah pengetahuan dan teknik spesifik pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas pekerjaan secara efisien. Yang kedua ada human skills, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan baik dan dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, conceptual skills, yaitu kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, memahami hubungan antar berbagai submit, memvisualisasikan bagaimana organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternalnya. That's all my percentage from me. If there are any shortcoming, I apologize. Hopefully, this is useful. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.